bahagia yang kami kasih, keluarga berduka yang saya kasih juga, dan saudara-saudara sekalian. Beberapa hari yang lalu, Pak Charles telepon saya meminta darah, golongan darah O. Katanya untuk siapa? Untuk Mama Vincentia. Ada berapa frater pergi ke Ruteng untuk darahnya diambil, dan berapa adik memberi darah untuk Mama. Dan mereka bahagia karena bisa memberi darah untuk menghidupkan Mama Vincentia. Tapi tadi siang Pak Charles juga telepon saya dari Labuan Bajo bahwa Mama sudah meninggal dunia dan akan dibawa ke sini dan minta merayakan misa di sini. Ya, satu sedih mendengar berita ini, dan saya kasih tahu bahwa ya saya siap untuk merayakan misa untuk Mama malam ini. Dan saya meminta adik-adik saya, satu kedua yang pergi dorong, ya, satu ya, itu yang memberi darah. Nah, itulah kematian. Kita tidak bisa menolak kematian. Mama dirawat di Cacar, kemudian rujuk ke Labuan Bajo, ke Siloam, dan kemarin katanya begitu ada perubahan yang mendadak, dalam arti dia menjadi sepertinya baik sekali, dan anaknya merasa bahwa syukurlah kalau Mama kembali sehat. Ternyata ini namanya kebahagiaan sesaat, agar anak-anak jangan terlalu kaget. Dan mungkin ini juga satu persiapan bagi Mama bahwa Mama akan pergi. Nah, pas saya datang melihat wajahnya begitu cerah, ini juga salah satu tanda untuk kita. Kalau ada orang yang meninggal, wajahnya begitu ceria, itu berarti orang memasuki satu situasi yang ceria, memasuki satu situasi yang bahagia, penuh sukacita. Tetapi kalau orang yang mau meninggal itu teriak-teriak, mukanya sangat menakutkan, itu berarti dia masuk dalam situasi yang menakutkan. Dan saya percaya Mama mengalami situasi bahagia saat ini. Tubuhnya masih bersama kita, rohnya pasti masih bersama kita di sini. Dan dia menyaksikan kita semuanya hadir di sini, yang akan mendoakan dia. Semoga Tuhan berbelas kasihan kepadanya, agar dosa-dosa kecil yang mungkin tidak sempat diakui, diampuni lewat sakramen minyak suci atau sakramen pengakuan, dihapus semuanya. Itulah tujuan doa kita. Doa kita saat ini minta belas kasihan Tuhan agar Mama tidak berlama-lama di api penyucian. Itulah kepercayaan kita sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, karena kita tahu surga itu begitu suci, tempat tinggalnya Tuhan. Dan ada tempat penyucian, bahwa jiwa orang itu harus melalui satu proses penyucian, dosa-dosa kecil semuanya hapus, sehingga jiwanya bisa masuk dalam satu tempat yang suci, tinggal bersama Tuhan. Jadi untuk kita orang Katolik, itu yang kita sebut api penyucian. Jadi marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, secara khusus untuk keluarga mungkin sebelum Mama meninggal, asal ada sedikit salah paham atau gimana, atau mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan bagi Mama. Karena itu sebelum kita meneruskan misa ini, mari kita mohon ampun atas segala kekurangan dosa kita, agar kita layak merayakan misa ini.
Sebagai pernyataan tobat, marilah kita menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kebahagiaan iman kami. Iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan Putra-Mu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan para hamba-Mu. Mama yang masih berbaring di tengah kami, Mama Vincentia Java. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kekurangannya yang dibuatnya di minggu-minggu terakhir, hari-hari terakhir sebelum Engkau memanggilnya. Semoga pengampunan Kau berikan kepadanya, hingga Mama boleh mengalami sukacita bersama-Mu dalam kerajaan surga. Doakan mohon berkat-Mu ke atas keluarga yang lagi berduka. Semoga kekuatan-Mu, hiburan-Mu memampukan mereka untuk mengikuti situasi ini dengan baik dan tidak bertele-tele hidup dalam duka cita. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Di gunung ini Tuhan segala kuasa akan menghidangkan suatu jamuan yang mewah bagi segala bangsa. Di gunung ini Tuhan akan menggoyang selubung yang terbentang di atas segala bangsa dan tudung yang menutup umat manusia. Maut akan dibinasakannya selama-lamanya dan air mata akan dihapusnya dari wajah semua orang. Kehinaan umat akan dilenyapkannya dari muka bumi, karena demikianlah Tuhan telah bersabda. Pada hari itu orang akan berkata, sungguh, Dialah Allah kita. Kita telah menantikannya dan Ia akan menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan, kita telah menantikannya. Marilah kita bersorak-sorai dan bergembira karena telah diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
kebangkitan dan kehidupan. Pada waktu itu, sampailah Yesus di Betania dan mendapati Lazarus sudah 4 hari dalam kuburnya. Betania tidak jauh dari Yerusalem, hanya kira-kira 3 kilometer saja. Banyak orang Yahudi yang mengunjungi Marta dan Maria untuk ikut berduka cita atas kematian saudara mereka. Setelah mendengar bahwa Yesus datang, Marta keluar menemuinya, sedangkan Maria tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau di sini, niscaya saudaraku tidak meninggal. Tetapi saya tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan yang Engkau minta." Kata Yesus, "Saudaramu akan hidup kembali." Jawab Marta, "Saya tahu bahwa ia akan hidup kembali pada hari kiamat." Lalu Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." "Engkau percaya ini?" kata Marta. "Ya Tuhan, saya percaya. Saya percaya Engkaulah Al-Masih, Putra Allah yang datang ke dunia ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Keluarga yang berduka yang saya kasihi, saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, ya, kita masih dalam situasi sedih karena kepergian mama. Ya, waktu ada acara Natal bersama di sini, ya, saya hadir di sini dan mama berbaring di ruang bawah dan sama bawa mama komunio. Dan suatu Pak Charles menyampaikan bahwa mama sakit, butuh darah. Ya, saya selalu ingat apa yang pernah terjadi di sini tanggal 28 Desember kita ada acara di sini. Dan tadi waktu disampaikan bahwa sudah mama sudah pergi, ya, inilah hidup. Tapi untuk kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, bahwa kematian adalah pintu gerbang masuk ke kehidupan baru. Dan kita semua akan mengikuti proses yang sama. Dan kadang-kadang saya berkata, macam saya sekarang, bapak mama sudah tidak ada semua, sudah semua pergi. Kakak sulung saya juga sudah meninggal. Saudari di atas saya juga sudah meninggal. Tinggal saya dengan satu saudari yang ada sekarang. Dan saya selalu berkata, ya, saya punya orang dalam. Bapak saya sudah dalam surga, saya percaya. Mama saya sudah dalam surga. Kakak saya sudah dalam surga. Kakak ipar saya juga sudah dalam surga. Dan saudari saya juga sudah dalam surga. Jadi mengapa saya harus cemas? Mereka begitu banyak di sana yang mendoakan saya. Dan memang ini satu kenyataan bagi saya, karena setiap kali saya mengalami kesulitan, saya selalu meminta mereka untuk mendoakan saya.
Kadang-kadang mereka muncul lewat mimpi saya. Satu hal yang sangat saya tidak akan lupa. Kakak sulung saya yang meninggal tanggal 25 Desember 2017. Meninggal di Rute. Dan 1 bulan sesudah itu, cucunya satu saja, dia khususnya terlipat hingga tidak bisa keluarkan feses selama 2 minggu. Dan kemudian dokter sudah putuskan bahwa si kecil ini namanya Naka, anak ponakan saya, cucu satu-satunya cucu dari kakak saya ini, sudah diputuskan bahwa hari besoknya harus dioperasi. Lalu mereka telepon saya di Papua New Guinea. Dengan baik kita berdoa, mudah-mudahan semuanya beres. Dan sekitar jam 3 atau 4 pagi saya mimpi di Papua New Guinea pagi itu. Dan saya melihat dalam mimpi saya, tapi saudari kandung yang masih hidup, kemudian saya, dan kakak saya yang sudah meninggal ini, saya lihat dalam mimpi dia masih berbaring di dalam peti, macam mama sekarang ini. Dan si Naka ini, yang masih bayi yang mau dioperasi besoknya ini, dia digendong oleh saudari saya dengan selang-selang di hidungnya, di bagian sininya, dia turun naik di bagian punggung saudari saya. Saya melihat dalam mimpi. Kemudian saya terjaga, saya bangun. Kemudian saya langsung telepon ke sini pagi itu juga. Saya kasih tahu si Ari itu mama dari si kecil ini, ponakan saya. Saudara Ari, tolong cek si bayi ini. Dan tolong kasih tahu dokter, jangan cepat-cepat operasi, cek dulu. Saya lihat opanya itu masih berdoa di dalam peti mayat. Dan saya ada dan satu saudari, engkau punya tante ada. Dan engkau punya anak itu digendong oleh tante. Dan saudari masih hidup. Dan apa yang terjadi? Pagi itu juga, si kecil ini keluar WC-nya. Pagi itu juga. Hingga dokter datang, batal operasi, mujizat terjadi. Dan saya percaya karena saya lihat sapnya kakak dia, komat kami di dalam peti mayat. Saya terjaga bangun, aduh, samping kakak. Sementara berdoa, dan kami 3, kakak sulung saya, saudari saya yang kedua, kemudian saya. Dan si Naka ini digendong oleh saudari. Yang anaknya sudah ke PAUD sekarang di PSM. Anak-anak si Naka sudah 5 tahun. Ini menurut saya, inilah doa dari mereka yang sudah pergi mendahului kita. Mereka tidak akan tinggalkan kita. Karena itu di saat-saat seperti ini, jangan tinggalkan sendirian mayat di dalam peti mayat. Harus duduk, berdoa, atau ngomong yang baik-baik. Karena rohnya masih ada. Bahasa kitab suci katakan, Yesus kata, dia hidup, Lazarus masih hidup. Dan memang roh kita tetap hidup. Kenapa tetap hidup? Karena roh kita itu datang dari Tuhan. Tuhan yang hidup memberi kita roh yang hidup. Begitu kita mati, rohnya akan kembali lagi ke asalnya. Dan tetap hidup untuk selama-lamanya. Sementara daging kita, tubuh kita, jasmani ini, kembali ke tanah. Karena memang asalnya dari tanah. Berapa bulan yang lalu, saya menggali kubur dari saudari saya yang di atas saya. Sudah lebih dari 40-an tahun di bawah tanah. Dan gali. Dan apa yang saya temukan? Hanya antingnya saja. 2 antingnya saja yang kami temukan dan tanah yang pekat. Yang berminyak itu. Sedangkan tulangnya sudah tidak ada semuanya. Mengapa sudah tidak ada? Karena memang harus menjadi tanah. Karena asal kita memang dari tanah. Sementara roh kita datang dari Tuhan. Mengapa kita tahu datang dari Tuhan?
Karena waktu Tuhan menciptakan kita, Dia menciptakan kita, tubuh kita dari tanah. Dia buat dari tanah liat, itu bahasa kitab suci. Kemudian masih mati. Lalu apa yang dibuat oleh Tuhan? Dia masukkan rohnya sendiri ke dalam mayat ini, ke dalam tubuh yang belum hidup ini. Begitu rohnya masuk, Adam bisa berdiri, bisa berjalan, bisa ngomong. Karena rohnya datang dari Tuhan. Dari sekarang kita lihat tubuh mama ini tidak bergerak. Tapi rohnya masih hidup. Karena masih hidup, maka kita harus selalu memberikan satu penghargaan, penghormatan di saat-saat seperti ini. Terjadi, pernah saya alami sendiri, menyaksikan sendiri. Tante dari saudari saya, mama mantu, bukan dia mama mantu. Dia masih berbaring seperti ini di Kampung Var. Cara tahu kan Var itu? Nah, tahu ya? Nah, Bapak Nelly pun tempat. Mama, Bapak Nelly pun mamanya. Mayat masih di sini. Saya itu nggak ada. Saya kata, woi, kalau kau main judi, lebih kau main di luar situ. Mama ini istri guru agama ini. Dan mama ini sangat fanatik tentang agama. Sementara saya ngomong gitu, jadi mangan listrik itu. Lampu gas jatuh di tengah orang yang sementara main judi ini. Jatuh. Dan mamanya sama ini, sebelum dia meninggal, saya datang kunjung di siang hari. Dan dia katakan, mana engkau punya obat? Udah, tuh dokter. Kayak baik bukan dokter. Tapi mana engkau punya obat? Saya langsung ingat, dia minta sakramen, minyak suci. Saya minta yang lain, oke mari kita berdoa. Sudah berdoa, kasih dia minyak suci, kemudian kasih komunion. Dia bilang apa? Mega, kamu makan sudah. Hosle Mega, mereka datang. Lalu anaknya, Largus namanya, Ndek, tanya sih, boleh dek? Toe, Hosle Mega, kamu makan. Sementara kami makan, dia meninggal. Dia meninggal. Jadi, siapa yang datang menjemput kita kalau kita mati? Bukan orang lain. Kita punya leluhur, kita punya saudara-saudari yang sudah mendahului kita. Dan menurut adat orang Manggarai, bahasanya itu pangbele di sebelah. Ite pangbece yang masih hidup dia ada di sini. Sedangkan yang sudah meninggal itu ada di sebelah. Di mana di sebelah? Dan di saat kita mau meninggal, mereka datang menjemput kita. Dan itu yang saya dengar langsung dari orang yang mau meninggal ini. Ya, mama mantu dari satu saudari. Yang ngomong di depan mata saya. Dan lampu yang jatuh juga di depan mata saya. Di tempat orang yang berjudi. Jadi pesannya untuk kita semua. Bahwa keluarga kita sudah mendahului kita ada di sini. Macam Hogas, misalnya sekarang ini pasti noos ACKI yang dari Edet ada sini rokok, mereka mungkin ada di sini. Kalau orang yang punya mata terang itu mungkin akan mereka ada di sini. Mereka mungkin sudah menjemput. Tapi mama besar saya dipanggil dari Karot, dari Sonde. Mama ini kakak dari mama saya, umur 94 tahun. Di mana saya punya anak pastor, panggil dia datang. Saya tadi bicara saya sebenarnya ke sana. Tapi kemudian saya batalkan selalu, jangan, saya besok baru saya pergi. Dan saya pernah tanya dia, Mama, bagaimana? Bapak datang jemput? Berapa kali dia datang, dia sudah siap sepatu untuk saya.
Tapi saya bilang, jangan dulu. Dia melihat suaminya sudah siap sepatu untuk menjemput. Tapi dia bilang, jangan dulu, tunggu dulu. Ya, tadi saya cemas. Dia panggil saya, cari saya. Saya bilang, tunggu, besok baru pergi, ada misa sore ini. Dari ini semua. Ini pengalaman-pengalaman dari mereka yang sudah pergi mendahului kita. Yang sahabat saya dengar, anaknya ngomong tadi, bagaimana kemarin mama kelihatan begitu sehat. Dan mereka bilang, oh gembira, syukurlah mama akan sehat. Ternyata hanya sesaat saja menunjukkan itu. Tapi ini saya melihatnya sebagai satu pesan bahwa jangan cemas, mama akan selamat. Menunjukkan keceriaannya itu untuk kita. Karena mama juga orang berdoa. Jadi kita hadir di sini sekarang untuk menghantar mama. Dan pasti doa-doa kita sangat dibutuhkan oleh mama. Semoga mama tidak berlama-lama di api penyucian. Dan untuk anak-anak dari mama, mama tidak akan kemana. Mama selalu ada bersama. Apa bukti ada bersamanya? Darah, kulitmu. Kulit kita ini bukan milik kita. Kulit kita, tubuh kita ini milik orang tua kita. 9 bulan kita ada di dalam rahim seorang ibu. Bagaimana proses adanya kulit, adanya darah di dalam tubuh kita, itu dari dia, dari persatuan Bapa dan Mama. Karena itu, kalau kita ingat orang tua kita, lihat saja tubuh kita ini. Mereka tidak kemana-mana. Inilah tubuh Bapak saya, inilah tubuh Mama saya, kulit saya. Mungkin ada yang kulit dari Bapak, ada yang kulit dari Mama. Begitu juga rambut, mungkin rambut saya ini macam rambut saya ini rambut Bapak saya. Cepat nguwang, cepat putih, ini Bapak punya gaya ini. Sementara satu saudari lain belum juga hitam putih rambutnya. Itu dia datang dari Mama. Ada kekasan-kekasan itu dari Bapak atau dari Mama, tapi itulah. Kita bukan milik diri sendiri. Kita adalah milik orang tua kita. Karena itu kita harus menghormati mereka. Jadi kalau kita ingat orang tua kita, lihat tubuh kita sendiri dan jaga tubuh kita sendiri, agar mereka juga tetap merasa bahagia. Karena milik kita adalah milik mereka. Dan kita kembali berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, semoga Mama memperoleh kehidupan kekal seperti yang dijanjikan oleh Kristus. Siapa percaya kepada dia pasti akan memperoleh keselamatan. Itulah kata-kata Yesus malam ini. Kata-kata keselamatan untuk kita. Dan Mama pasti dia mengalami keselamatan karena dia adalah seorang beriman dan selama hidupnya sudah banyak kali menerima tubuh Kristus, dan yang terakhir saya sendiri yang memberinya di sini sewaktu dia sakit. Amin. Mari kita menyampaikan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang menguasai hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasihan dan sumber segala penghiburan. Untuk Mama Oma Vincentia Japa, karena pembaptisan ia telah menjadi anak Allah. Semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, Mama Oma kita diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan membalas segala kebaikannya dan menganugerahkan ganjaran yang berlimpah kepadanya. Marilah kita mohon. Untuk seluruh keluarganya, supaya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon. Semoga kepercayaan kita tidak goncang karena cobaan ini, tetapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita yang ditinggalkan di dunia ini kelak bertemu kembali dengan saudara kita, mama kita di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang hadir di sini, semoga kita semakin yakin bahwa persaudaraan yang diikat dalam Ekaristi Kudus tidak dapat diputuskan oleh kematian. Marilah kita mohon. Untuk seluruh umat Allah, semoga semua anggotanya memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus dengan cinta, dengan sikap cinta dan semangat berkurban. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik hati, dengarkanlah doa kami yang penuh harapan. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini, dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi. Secara khusus, terimalah Mama Vincentia Japa. Semoga dia akan menjadi pendoa kami, pendoa keluarga. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah kiranya persembahan yang kami unjukkan bersama guna membantu hamba-Mu, Mama Oma Vincentia Japa, yang beristirahat dalam Kristus. Semoga dia Kau lepaskan dari ikatan maut dan Kau anugerahi kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan bersama juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan,
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendakmu kami yang telah ditebus oleh wafat putramu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mara pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih.
dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta semua rohaniwan dan umat kesayangan-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, Mama Oma Vincentia Japa, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, hiburan dan kekuatan bagi keluarga, anak-anak, cucu yang masih hidup di dunia ini. Semoga berkat-Mu selalu menguatkan mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami
karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, setiap pantas kepada saya, tapi kesalahan semoga tubuh Kristus dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Ya. Misa telah dirayakan untuk Mama. Dan kini kami mau memberkati Mama dengan air berkat ini sebagai peringatan akan pembaptisanmu. Mama sudah menjadi anggota Gereja Kristus. Dan sebagai anggota Gereja Kristus, pasti Mama juga akan bergabung bersama Kristus di mana saja Dia berada. Dan semoga Mama jangan melupakan kami, mendoakan kami. Untuk anak-anakmu, cucu-cucumu, dan siapa saja yang begitu dekat dengan Mama. Doakanlah mereka semua. Dengan hati yang tabah, kami memberikan penghormatan terakhir kepadamu. Karena kami berharap bahwa Mama akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan dipercikan ke atasmu sebagai lambang pembaptisanmu, dan jenazahmu akan didupai dengan doa-doa kami, supaya keharuman amalnya berkenan kepadamu. Nanti umat menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudari kami ini. Antarkanlah dia kepada Kristus umat di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab Dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham umat di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, Mama Vincentia, keluarga berduka, dan siapa saja yang mendoakan Mama pada saat ini dan yang membantu kita semua, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan inang ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah.